Hai guys, welcome to my channel. Mungkin kalian sudah pada tahu nih tentang riuhnya mediasi hari ini. Sebagai orang netizen nih guys, ya orang-orang yang mengumpulkan duit buat Agus ini, mediasinya itu bukan jadi damai, malah jadi memanas guys. Jadi gagal total mediasinya. Perannya Farhad Abbas ini, intinya tuh uang itu dibalikin guys. Jadi perwakilan dari Agus ini yang tadi datang, buat apa dong? Kayak dayang gitu ya guys, dipantau lewat telepon. Yuk kita lihat cuplikannya. Maka dari itu kita nggak perlu mundur kemana, tapi yang sudah telanjur berjalan kita jalanin. Gini, Agus ini kondisinya buta, meskipun saya nggak memegang visum et repertumnya ya, tapi saya memiliki keyakinan 99% buta, meskipun bisa melihat bayangan atau kabut, tapi itu visumnya buta. Nah, dalam pengobatan itu sebenarnya saya ingin seperti hari ini ya, siapa yang datang diverifikasi datanya, kalau perlu KTP-nya difoto kanan kiri depan supaya legal. Jadi waktu bantu Agus harusnya begitu, seharusnya. Saya dengar dari Agus nggak ada perjanjian misalkan ya, ini khusus untuk tertulis maksud saya legalnya. Ya. Kalau hanya di media sosial saya nggak pegang juga. Maksud saya media sosial saya sudah tahun 2009 sudah hafal betul ya, donasi-donasi banyak, nggak pernah ada yang ditahan polisi ya, karena orang menggunakan, karena kalau ramai di media sosial ya, ramai di media sosial ya, artinya pro kontra, yang kanan ini setuju, yang sana nggak setuju, ada yang minta ditarik, membawa suara para donatur maupun yang donasi. Intinya mereka satunya ingin ini diusut, satunya nggak perlu, ini donasi kok, terserah yang pakai mau dipakai lah. Bedanya Agus dengan yang lain ini ada banyak. Kalau Agus itu masa depan sudah nggak ada. Kalau saya yang buta disiram air keras, pikiran saya nggak hanya mata. Karena di dokter itu yang diobati meskipun yang sakit mata, satu badan dibawa ke rumah sakit secara kejiwaan. Ya, bukan hanya matanya dicopot atau kepalanya dipotong kemudian diobati, enggak, tapi satu badan jiwa dibawa. Oleh karena itu yang disebut sakit itu dua, secara psikis maupun secara fisik. Agus dua-duanya kena itu. Secara fisik matanya nggak bisa melihat, secara psikis nggak seperti saya yang cuma melihat di media sosial sebelumnya. Dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana? Saya nggak bisa melihat bagaimana, saya sendiri sebagai seorang suami, jangankan mata nggak bisa melihat, ini paling fatal mata ini. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa, bisanya pun mungkin 0,1%. Ini mohon maaf dicontoh nih, Agus punya suami, punya istri, punya anak. Begitu matanya nggak bisa melihat, yang dipikirkan bukan soal mata saja, bagaimana masa depan saya nggak bisa bekerja, masa depan istri saya bagaimana, siapa ngasih gaji, anak saya bagaimana. Jadi nggak seperti lawyer maupun saya yang semua juru bicara, tapi itu sampai ke jiwa raga dia rasakan. Oleh karena itu, kalau tadi permintaannya adalah secepatnya diselesaikan, kami pun minta dan intinya gampang. Kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti akan mempersoalkan Agus, nanti berikutnya terserah. Tapi sekarang ini kembalikan uangnya, karena itu kan salah satu laporan yang kemarin yang dilaporkan ke Polda adalah karena seandainya nggak ada kata kita viralkan, no problem, nggak ada ancaman secara psikis. Itu ada kata kalau nggak hari ini akan lapor ke Dinsos, akan saya viralkan. Loh, kata viralkan ini sangat bahaya ini. Bagaimana mungkin mau memviralkan? Dasarnya apa? Kalau di media sosial terus saja bebas asal nggak melanggar ITE. Itu kuncinya. Begitu mau membongkar identitas, membongkar pelanggaran-pelanggarannya. Mas, mohon maaf, ini orang bukan, kalau saya sendiri kena siram kayak gitu udah nggak kuat saya. Agus bukan orang berpendidikan seperti kita-kita. Kalau kita menyepelekan dia kok nangisnya kayak dibuat-buat, ya seperti itulah modelnya. Kita melihat CCTV ketika disiram, ya dia seperti itu, kalimat-kalimat diucapkan seperti orang, mohon maaf ya, ngenyek-enyek, ya kayak dibuat-buat. Enggak seperti itu Agus. Jadi nggak, memang berbeda antara ketika ya, saya disiram orang, mungkin saya akan pikirkan saya cari pendamping hukum, PH. Tapi kalau Agus beda, dia nangis, dia minta tolong bantu saya Mbak Novi, tolong carikan
Itulah Agus, berbeda dengan bapak-bapak yang di sini, yang orang berpendidikan berbeda. Saya dihantam, kalau kita lihat di TV itu, dua orang saling ancam, dia nunggu dipukul. Bukan dia mukul duluan, karena ada aturannya kan? Betul, kalau dipukul bisa lapor. Gitu. Bisa lapor. Agus mungkin berbeda. Ini harus kita sadari. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi, biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, Fard Abbas bikin heboh memang soal donasi Agus Salim ini guys. Dia nggak mau terbuka dan malah bikin masalah makin rumit. Banyak orang yang jadi geram sama sikapnya guys. Ya, pesan moralnya, jangan mudah percaya sama orang yang sok paling benar. Kita harus teliti dan kritis dalam menilai setiap situasi guys. Jadi menurut kalian gimana? Komen ya. Kita juga harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan bijak guys. Lewat informasi itu media ya. Jangan mudah juga terprovokasi dan selalu cek kebenarannya sebelum kita juga menyebarkannya informasinya guys ya. Dan menurut kalian gimana tentang media hari ini? Komen dan like dan subscribe-nya guys ya. Berharapnya sebagai netizen ini cepat selesai dan berdamai. Karena udah terlalu rumit ya kan, kemana-mana gitu ya kan, udah ada nggak jelas lah gitu ya guys gitu kan. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komennya.